Hai guys, sebelum lanjut, yuk like dulu videonya dan subscribe channel Strike Intel. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Halo, kembali lagi di channel kita. Kamu sudah lihat episode-episode sebelumnya, fregat, korvet, dan kapal selam TNI Angkatan Laut. Tapi sekarang kita turun ke unit yang lebih kecil dan lebih licin. Kecil bukan berarti lemah, tapi dia lebih cepat, lincah, dan mematikan. Itulah kapal cepat rudal TNI Angkatan Laut tahun 2025. Tonton sampai akhir, karena di segmen inti nanti aku bongkar armada lengkap, spesifikasi teknis, dan rahasia modernisasi yang sudah berjalan. Siap, gaspol! Indonesia adalah negara kepulauan raksasa, ribuan pulau, banyak selat sempit, area zona ekonomi eksklusif luas, dan masalahnya, kamu butuh platform yang bisa bergerak cepat, menyerang mendadak, lalu menghilang. KCR adalah jawaban strategis, dengan platform hit and run, patrol, dan kontrol perairan yang murah tapi efektif. Mereka ibarat motor tempur di lautan, jumlah banyak, manuver cepat, dan berbahaya bila dipersenjatai benar. Sekarang kita masuk ke bagian inti, armada kapal cepat rudal TNI Angkatan Laut tahun 2025. Inilah kapal-kapal kecil, lincah, tapi punya taring yang sanggup bikin lawan berpikir dua kali. Aku bahas satu persatu, mulai dari KCR-40, KCR-60M, hingga wildcard kita yaitu KRI Golok 688. KCR-40 celurit kelas. Kapal cepat rudal generasi awal ini punya panjang sekitar 44 meter, bobot 250 ton, dan kecepatan maksimal 30 knot. Awak sekitar 35 orang. Armada ini sudah banyak memperkuat TNI Angkatan Laut yaitu KRI Celurit 641, KRI Kujang 642, KRI Beladau 643, KRI Alameng 644, KRI Surik 645, KRI Siwor 646, KRI Parang 647, dan KRI Terapang 648. Meski ukurannya kecil, KCR-40 dipersenjatai rudal anti kapal C-705 buatan Tiongkok, dengan jangkauan sekitar 120 km pada varian awal. Rudal ini bisa melesat rendah mendekati target sebelum menghantam lambung lawan. Sebagai senjata jarak dekat, KCR-40 membawa meriam 30 mm di haluan, cukup efektif untuk menghadapi kapal permukaan kecil dan sasaran udara rendah. Dengan konfigurasi ini, celurit kelas memang didesain untuk serangan cepat di jalur sempit, cocok dengan karakteristik perairan barat Indonesia yang penuh selat. Sekarang kita lihat KCR-60M, Sampari kelas, generasi berikutnya kapal cepat rudal buatan PT PAL. Lebih besar, lebih tahan lama, dan dipersenjatai lebih berat dibanding generasi celurit. KCR-60M panjangnya 60 meter, displacement penuh sekitar 460-500 ton, dan diawaki 50-55 personel. Kecepatan operasi sekitar 28 knot, dengan endurance jauh lebih baik sehingga cocok untuk patroli berhari-hari di laut lepas. Desain hal terbaru membuat stabilitas dan sakeeping lebih baik, plus ruang lebih untuk sensor dan sistem senjata. Unit-unit Sampari kelas yang sudah aktif antara lain, KRI Kapak 625, KRI Panah 626, KRI Kerambit 627, KRI Sampari 628, KRI Tombak 629, dan KRI Halasan 630. Secara taktis, beberapa unit ditempatkan di Koarmada 3 untuk menguatkan wilayah timur yaitu Kapak dan Panah di Sorong, sementara unit lain tersebar di Koarmada 1 dan 2 sesuai kebutuhan patroli dan penugasan rotasi. Berbeda dengan KCR-40, KCR-60M sudah dipersenjatai meriam utama Bowforce 57 mm Mk3 di haluan. Meriam ini punya rate of fire tinggi, bisa menembak 220 peluru per menit, dan efektif untuk target laut maupun udara jarak dekat. Untuk senjata pamungkasnya, KCR-60M membawa rudal anti kapal C-705 atau opsional bisa di-upgrade ke sistem rudal lain. Posisi peluncur rudal dipasang di buritan tengah, biasanya 4 tabung, memberi kemampuan serangan jarak menengah. Selain itu, kapal ini juga punya senapan mesin berat di sisi, serta sistem radar dan fire control modern. Versi terbaru yang dibuat PT PAL sudah ditingkatkan pada sistem kelistrikan dan tata letak ruang agar lebih siap integrasi dengan sensor canggih. Dengan jangkauan lebih jauh dan persenjataan lebih berat, KCR-60M ibarat mini frigate cepat, bisa bertugas di laut lepas lebih lama, tapi tetap gesit dan murah biaya operasinya. Selanjutnya wildcard, KRI Golok 688, Klewon Class, Trimaran Stealth. Dan inilah yang spesial, KRI Golok 688,
Tidak seperti KCR lain yang mahal, Golok adalah trimaran stout sepanjang 62 meter, lebar 16 meter, berbobot sekitar 245 ton, dengan lambung komposit karbon. Desainnya membuat kapal ini sulit terdeteksi radar, lebih stabil di ombak, dan lincah di laut. Golok ditempatkan di Kuarmada 1, dan sudah terlihat patroli di Selat Riau bersama kapal cepat lain. Saat pertama kali masuk, Golok lebih dulu hadir sebagai platform tanpa senjata penuh. Tapi update 2025 menunjukkan rencana serius untuk mempersenjatainya dengan rudal Atmaca buatan Turki, berjangkauan lebih dari 200 km. Jika benar terpasang, ini akan menjadikan Golok kapal kecil dengan taring besar, mampu meluncurkan rudal jarak jauh, tapi dengan profil siluman yang sulit dideteksi. Selain itu, rencananya Golok juga akan mendapat integrasi sistem tempur modern dari Turki, termasuk radar dan combat management system advance. Dengan begitu, Golok bisa masuk kategori kapal serang generasi baru yang berbeda dari KCR-40 dan KCR-60M. Tahun 2025, program modernisasi KCR terus jalan. PT PAL sudah meluncurkan batch terbaru KCR-60M seperti KRI Kapal 625 dan KRI Panah 626, dengan desain lebih modern dan sistem kelistrikan siap integrasi senjata canggih. Sementara KRI Golok 688 jadi fokus besar. Ada rencana kontrak dengan Turki untuk memasang rudal Atmaca jarak 200 km dan sistem tempur advance. Kalau sukses, Golok akan berubah dari kapal eksperimen menjadi kapal siluman pemukul jarak jauh. KCR-40 tetap jadi ujung tombak di selat sempit dengan taktik hit and run. KCR-60M mengamankan perairan luas timur Indonesia dengan daya jelajah lebih panjang. Dan Golok, dengan desain stealth dan rudal jarak jauh, berpotensi jadi game changer TNI Angkatan Laut. Kombinasi tiga elemen ini membuat Indonesia punya lapisan kekuatan kapal cepat yang fleksibel, lincah, dan mematikan. Itulah gambaran lengkap armada kapal cepat rudal TNI Angkatan Laut 2025, mulai dari KCR-40 yang lincah, KCR-60M yang tangguh di laut lepas, sampai KRI Golok 688 yang membawa teknologi stealth masa depan. Meski ukurannya kecil, kapal-kapal ini punya taring besar. Mereka bisa jadi kejutan mematikan di selat sempit, penjaga perairan luas di timur, bahkan senjata siluman yang membuat lawan waspada setiap saat. Kalau bro dan sis suka dengan pembahasan ini, jangan lupa kasih like, komentar pendapat kalian tentang kapal mana yang paling menarik, dan tentu saja subscribe supaya nggak ketinggalan serial berikutnya. Karena setelah fregat, korvet, kapal selam, dan sekarang KCR, masih banyak lagi topik seru tentang kekuatan laut Indonesia yang bakal kita bahas. Tetap pantau channel ini, karena laut kita luas, dan cerita tentang pertahanan maritim Indonesia belum akan habis.